Di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining. Yang pertama, definisi data mining. Data mining adalah proses penggalian data atau informasi yang bermanfaat dari suatu kumpulan data besar. Proses ini melibatkan ekstraksi dan identifikasi pola, hubungan, dan tren yang dapat membantu pengambilan keputusan atau prediksi dalam bisnis, penelitian ilmiah, dan juga bidang lainnya. Kemudian konsep data mining. Konsep data mining sendiri melibatkan beberapa teknik metode analisis data yang kompleks seperti clustering, klasifikasi, regresi, asosiasi, visualisasi, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menemukan pola-pola tersembunyi atau informasi penting dari data yang tidak dapat ditemukan melalui pengamatan manusia biasa. Kemudian contoh data mining. Ketika sebuah rumah sakit menggunakan data mining untuk menganalisis rekam medis pasien dan menemukan hubungan antara faktor-faktor tertentu dengan hasil penyakit yang diderita pasien. Informasi ini dapat membantu rumah sakit untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memprediksi risiko penyakit pada pasien yang baru. Kemudian pre-processing. Salah satu dari jenis pre-processing adalah agregasi. Agregasi sendiri adalah proses pengelompokan data atau informasi dalam suatu tabel berdasarkan satu atau beberapa kriteria tertentu dan kemudian menghitung nilai statistik atau melakukan operasi matematika pada setiap kelompok data yang dihasilkan. Nah, tujuannya untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami dari kumpulan data yang besar dan juga kompleks. Berikut adalah contoh tabel penjualan produk yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan agregasi. Nah, dalam contoh ini dapat dilakukan agregasi dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori produk dan kemudian menghitung jumlah total penjualan dan rata-rata harga satuan untuk setiap kelompok data yang dihasilkan. Kemudian ini adalah tabel hasil agregasi dari tabel sebelumnya. Dengan melakukan operasi agregasi pada data penjualan produk, kita dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana penjualan berjalan di masing-masing kategori produk sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Baiklah, setelah mengetahui pengertian dari data mining dan agregasi beserta contoh-contohnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara normalisasi dengan menggunakan pendekatan Zero Main Unit Variance. Nah, di sini saya mempunyai 3 fitur data. Fitur 1 dan fitur 2 telah saya kerjakan. Kemudian untuk fitur 3, di sini kita memasukkan data sesuai dengan data yang ingin kita olah. Setelah datanya sudah kita input, kemudian untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, lalu blok dari blok dari sel atas nilai 2 hingga paling bawah, kemudian tutup menggunakan kurung lalu enter. Nah, kemudian pada sel selanjutnya kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung lalu klik data paling atas dari fitur 3 kemudian kurung lalu klik rata-rata. Jangan lupa pada hurufnya atau huruf selnya kita menguncinya dengan menggunakan icon dolar. Setelah itu kita tutup lalu menggunakan pangkat 2 lalu enter. Nah, setelah itu kita arahkan kursor lalu tarik ke bawah. Nah, untuk mencari jumlah rumusnya adalah sama dengan sum
setelah itu kita klik paling atas, kemudian tarik hingga ke bawah. Jangan lupa kita kunci lagi menggunakan icon dolar. Jadi setelah tanda bagi, kali, atau kurang pada dalam kurung itu, kita menguncinya menggunakan icon dolar. Nah, setelah itu kita tutup kurung, lalu kali menggunakan bintang, yaitu 1/4. Nah, untuk mencari variansi, kita menggunakan rumus sama dengan SQRT. Setelah itu, kita klik hasil dari jumlah, dia tutup, lalu enter. Nah, untuk normalisasi, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung, lalu klik angka pertama pada fitur 3, kemudian kurang, lalu kita klik nilai dari rata-rata, dan sama seperti langkah-langkah yang tadi, kunci bagian sel J9 ini menggunakan icon dolar. Nah, setelah itu kita tutup kurung per, lalu kita klik variansi. Nah, sama juga tadi ini kita klik kunci menggunakan icon dolar lagi. Nah, setelah itu kita enter, lalu kita. Nah, seperti itulah cara mengerjakan normalisasi dengan menggunakan pendekatan zero mean unit varian. Setelah tadi kita menggunakan normalisasi dengan menggunakan pendekatan zero mean unit variance, di sini kita akan mempraktikkan lagi pendekatan dengan menggunakan jangkauan 0,1. Sama seperti tadi, fitur 1 dan juga fitur 2 telah saya kerjakan. Kemudian kita akan bersama-sama mengerjakan fitur 3. Pertama-tama kita masukkan datanya. Nah, untuk mencari nilai dari max, kita masukkan rumus sama dengan max, lalu drag dari di fitur 3 ini nilai yang pertama hingga nilai terakhir, kemudian kita tutup kurungnya. Kemudian setelah itu untuk mencari nilai min, sama masukkan rumusnya sama dengan lalu min, lalu setelah itu drag lagi dari atas. Nah, jangan lupa untuk menutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari nilai dari jangkauan, kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, lalu kita klik di nilai pertama dalam fitur 3, kemudian kurang, lalu kita klik lagi nilai terakhir pada fitur 3. Dan jangan lupa selalu untuk mengunci selnya dengan menggunakan icon dolar. Di sisi kiri dan juga sisi kanannya kita kunci. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan lagi garis miring atau bagi, kemudian buka kurung, klik nilai pada max, terus setelah itu kurang, kemudian nilai pada min, tutup kurung, dan jangan lupa selalu mengunci selnya dengan menggunakan icon dolar pada sisi kiri dan juga sisi kanan, atau nilai max dan juga nilai minnya. Kemudian setelah itu di enter, lalu klik pada hasil nilai dan tarik. Nah, inilah hasil dari pendekatan dengan menggunakan jangkauan 0,1. Bagi
Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana menghitung menggunakan jarak Euclidean. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, ada variabel X, Y, dan juga Z. Poinnya ada P1, P2, P3. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi, untuk nilainya telah saya kerjakan, dan pada P3 di sini kita akan mempraktikkan rumusnya. Dan penggunaan rumus ini juga berlaku di semua nilai yang saya tunjuk ini. Kemudian cara pengerjaannya yakni P1 kurang P1, kemudian P1 kurang P2, P1 kurang lagi P3. Nah, di sini saya menyatakan bagian akhir dari P3. Kita akan memasukkan rumus sama dengan lalu variabel X-nya itu P3. Kemudian kita kurang dengan P3 itu sendiri, karena pada tabel Euclidean P3-nya dikurang dengan P3. Nah, setiap selesai mengurangkan atau memilih selnya, kita kunci menggunakan icon dolar. Setelah itu kita tutup kurung, lalu pangkat 2 tambah buka kurung ABS. Setelah itu hal yang sama dilakukan pada variabel Y, yakni klik P3, nilai P3 pada variabel Y, lalu kurang, kemudian klik lagi P3 dari variabel Y. Jangan lupa untuk selalu mengunci sel menggunakan icon dolar. Setelah itu tutup kurung, lalu pangkat 2, kemudian tambah. Nah, buka kurung, kita ulang lagi rumusnya, yakni ABS, lalu klik nilai P3 pada variabel Z, kemudian kita kunci. Jangan lupa untuk mengunci, karena jika tidak mengunci selnya maka akan terjadi error seperti tadi. Kemudian tutup kurungnya. Setelah itu pangkat, kemudian 2. Nah, di sini bisa kita lihat rumus yang berbeda itu cuma ada di paling depan, yakni SQRT. Untuk pengulangannya sama. Jadi jika di sini ada di sini terdapat variabel A misalnya, atau variabel yang lainnya, maka di sini tinggal ditambah, kemudian buka kurung ABS, lalu kita lihat di tabel Euclidean-nya beberapa. Nah, jadi pada tabel Euclidean ini dia itu hitungannya seperti ini: P1 kurang P1, kemudian P1 lagi kurang P2, lalu P1 lagi kurang P3. Dan ini adalah hasil dari P3 kurang P3. Baiklah, tadi kita sudah menggunakan rumus atau jarak Euclidean, kemudian kita menghitung lagi menggunakan jarak Chebyshev. Nah, semuanya sama, aturannya sama, yakni P1 dengan P2. Di sini saya sudah mempunyai nilai dari variabel X, Y, dan Z, sama juga dengan pada pengerjaan tadi jarak Euclidean. Nah, di sini itu yang berbeda cuma penggunaan rumusnya. Nah, pada Chebyshev kita menggunakan rumus sama dengan
max, lalu kurung lagi ABS. Setelah itu kita klik. Nah, di sini P1 dikurang P1, berarti pada variabel X kita klik P1, kemudian kurang, lalu mengklik lagi P1. Nah, biasakan dan selalu ingat untuk mengunci sel menggunakan icon dolar. Setelah itu kita tutup. Di sini kita tidak menggunakan tambahan rumus lagi, langsung saja titik koma untuk membagi, kemudian buka kurung ABS, lalu mengulang lagi. Nah, pada di sini untuk variabel y-nya kita klik, kemudian kurang, lalu mengunci sel dengan icon dolar. Setelah itu tutup, kurung 2 kali, titik koma, buka kurung ABS, kemudian sama kita klik lagi untuk variabel z-nya pada poin per 1, kemudian kita klik kembali karena di sini poin 1 kurang dengan poin 1 atau P1-nya, kemudian kunci lagi selnya menggunakan icon dolar. Setelah itu tutup kurung. Tutup kurungnya kita 3 kali karena pada tutup kurung yang berwarna ungu ini itu adalah sel untuk variabel z-nya P1-nya, kemudian yang merah ini untuk ABS dan yang hitam ini untuk max. Kemudian enter. Nah, untuk P1, P1, kemudian P2, lalu P1, P3, semuanya penggunaan rumusnya sama. Nah, kita sudah berada pada P3 dikurang P3 kurang P3. Saya telah masukkan rumusnya sama dari awal. Semua pengerjaannya di sini rumusnya menggunakan rumus yang sama. Nah, setelah itu kita enter. Nah, itulah penjelasan saya mengenai menghitung jarak menggunakan rumus Chebyshev. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.